Baik, hari ini kita di chapter kelima ya, teman-teman, yaitu materi terakhir tentang sentencing atau apapun tentang kalimat, oke? Dan di chapter kelima ini nanti kita akan belajar mengenai bentuk kalimat terakhir yang unik juga ya, teman-teman, selain inversi, yaitu namanya adalah double komparatif atau caranya bilang semakin semakin seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ke chapter 5, seperti biasa review dulu materi hari pertama sampai hari keempat supaya teman-teman nggak lupa, oke? Jadi di hari pertama sampai hari keempat kita sudah belajar mengenai sentence atau kalimat yang mana dia wajib punya subjek dan predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Kemudian kalau predikat itu dibuatnya dari verb ya, teman-teman. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Jadi hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2 dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat dan artinya nanti aktif. Oke, kecuali jika auxiliary verb-nya berupa to be verb 3, nanti artinya adalah pasif. Seperti itu, teman-teman. Kemudian jika teman-teman menemukan di soal atau di jawaban ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia bukan predikat, artinya pasif. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia bukan predikat, artinya aktif. Dan to verb 1, dia bukan predikat, artinya aktif. Oke. Kemudian di dalam kalimat misal ada lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak apa-apa ya. Syaratnya harus ada kata hubung atau conjunction. Nah, conjunction sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada fanboys dan selain fanboys. Fanboys sendiri hanya singkatan dari for and nor but or yet so. Nah, selain conjunction for and nor but or yet so itu miliknya yang non fanboys atau selain fanboys. Ada banyak sekali ya, teman-teman. Kemudian bedanya apa? Conjunction yang fanboys sama selain fanboys. Bedanya adalah di penempatan di dalam kalimat. Kalau fanboys itu harus di tengah-tengah, tidak boleh di depan sendiri. Sedangkan conjunction selain fanboys boleh di tengah, boleh di depan sendiri. Seperti itu. Kemudian bentuk rumus, nanti kalau ditulis rumus ya. Jadi subjek predikat, fanboys, subjek predikat. Kalau yang selain fanboys itu bentuknya ada 3. Jadi subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Atau conjunction, subjek, predikat, subjek, predikat. Seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, syaratnya harus paralel atau sama ya, teman-teman. Kemudian kalau conjunction yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Kemudian setelah kita belajar kelas kata conjunction, kita juga belajar mengenai bentuk kalimat yang unik namanya inversion ya, teman-teman. Inversi ini adalah pembalikan posisi kalimat. Jadi kalau kalimat itu umumnya urutannya adalah subjek dulu, baru predikat. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan 6 penanda inversi, itu dibalik. Predikat dulu, baru subjek. Nah, 6 penanda inversi itu apa aja? Yaitu yang pertama ada penggunaan there. Oke, atau kita biasa mengartikannya ada. Kemudian yang kedua ada keterangan tempat atau adverb of place, ya. Kemudian ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Dan ketiganya ini jika teman-teman menemukan dia di sebelum subjek atau di paling depan, teman-teman, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu sama mereka, ya. Jadi harus diinversi seperti itu. Kemudian yang keempat ada komparatif atau caranya membandingkan ya. Jadi more than atau other than, caranya bilang lebih dari. Nah, more than itu setelahnya than itu boleh diikuti subjek predikat, boleh juga diinversi. Jadi boleh predikat kemudian subjek setelahnya than ya, teman-teman. Kemudian ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang nanti ya. Kemudian tempatnya dipindah sebelum subjek, nggak ada koma, maka itu jadi penanda inversi juga. Dan yang terakhir adalah pada kalimat pengandaian atau conditional sentence yang kata hubung atau conjunction if-nya kita hapus. Oke, nanti kalau tipe 1 diganti jadi should. Penandanya ada will verb 1. Kalau tipe kedua itu nanti diganti jadi were if-nya kalau dihapus. Kemudian untuk tipe ketiga nanti if-nya kalau dihapus diganti jadi had. Seperti itu. Nah, kemudian itu tadi materi hari pertama sampai hari keempat ya, teman-teman. Sebelum lanjut ke chapter kelima, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua? Silakan.
Nggak ada ya, teman-teman? Oke deh, kalau nggak ada, mari kita lanjutkan materi kita hari ke-5. Namanya adalah double komparatif. Ya. Nah, double komparatif itu apa? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai komparatif, teman-teman. Di bab keempat, di inversi. Ya, jadi komparatif ini caranya bilang lebih dari. Oke, jadi di perbandingan lebih dari. Kita bisa pakai more than atau are than. Contohnya kemarin adalah Jupiter is bigger than our planet. Nah, setelahnya than juga boleh diikuti predikat. Jadinya Jupiter is much bigger than our planet is. Atau setelahnya than juga boleh diinversi. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Artinya ketiganya sama. Dan kalimat ketiga ini boleh ya, teman-teman. Nggak ada yang salah. Seperti itu. Kemudian caranya menggunakan more than dan are than, atau apa sih bedanya? Kan caranya bilang lebih dari itu ada dua, teman-teman. Ada more than sama are than. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau more than, kata more itu ditambahkan ke kata sifat yang jumlah suku katanya itu lebih dari satu. Contohnya beautiful, itu cantik. Untuk bilang lebih cantik kita bilangnya more beautiful. Mahal, expensive. Untuk bilang lebih mahal ya more expensive. Karena beautiful dengan expensive itu memiliki lebih dari satu suku kata. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau are than itu ditambahkan ke kata sifat yang jumlah suku katanya hanya satu. Atau dua suku kata juga boleh, tapi yang akhirannya y. Contohnya yang satu adalah big, besar. Karena dia cuma sekali aja big. Nah, itu satu suku kata ya. Maka untuk bilang lebih besar pakainya bigger. Small, kecil itu small. Untuk bilang lebih kecil smaller. Seperti itu. Karena bacanya cuma sekali atau suku katanya cuma satu. Atau dua juga bisa. Contohnya yang berakhiran y itu lazy, malas, lazy. Lebih malas, lazier. Seperti itu. Ya, teman-teman. Atau contohnya di kotak bawah ini. Nah, misalnya saya mau bilang besar. Besar itu ada dua di sini ya. Ada large atau massive. Dua-duanya artinya besar, teman-teman. Untuk bilang lebih besar, kalau saya pakai large, karena dia cuma satu suku kata, ya large, gitu aja. Maka cukup tambahkan er untuk bilang lebih besar. Oke, jadinya larger. Seperti itu. Kemudian massive. Kalau massive itu dua suku kata dan dia bukan berakhiran y ya. Maka untuk bilang lebih besar pakai massive ya jadinya more massive, bukan massiver. Ya, teman-teman. Jadi more massive itu lebih besar. Kemudian untuk bilang murah, murah itu ada dua. Kita bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Seperti itu. Nah, untuk bilang lebih murah pakai cheap, karena cheap itu hanya satu suku kata. Untuk bilang lebih murah kita tambahkan er aja, teman-teman. Jadinya cheaper. Seperti itu. Tapi kalau mau bilang murah pakainya inexpensive. Nah, ada 4 suku kata. Inexpensive. Otomatis untuk bilang lebih murah pakai inexpensive ya sudah pakainya more. Jadinya more inexpensive. Seperti itu. Kemudian untuk bilang gila itu ada dua, bisa pakai crazy, bisa pakai insane. Nah, kalau crazy itu dia dua suku kata ya, cray sama z, kemudian dia berakhiran y, maka untuk bilang lebih gila cukup pakai ya, jadinya crazier. Seperti itu. Tapi kalau insane karena dia dua suku kata dan tidak berakhiran dengan y, maka pakainya yang more. Jadinya more insane. Seperti itu. Oke. Nah, tapi teman-teman tidak semua kata sifat dalam bahasa Inggris itu bisa ditambahkan more ataupun Ada yang bentuknya berubah untuk ketika ditambahkan kata lebih. Ya. Kata apa aja itu yang ada di bawah ini ya, di kotak kecil ini contohnya. Yaitu yang pertama ada kata good. Good itu baik. Nah, untuk bilang lebih baik itu bukan gooder atau more good ya, tapi kita bilangnya better. Jadi better, ada kata yang memang artinya sudah lebih baik yaitu better itu ya teman-teman. Maka nggak ada gooder atau more good. Kemudian bad, bad itu buruk atau jelek. Untuk bilang lebih buruk kita pakainya worse. Yang akhirannya e ya, bukan yang akhirannya t. Seperti itu. Jadi worse itu artinya lebih buruk. Kemudian little itu sedikit artinya. Untuk bilang lebih sedikit atau kurang kita bilangnya adalah less. Seperti itu. Kemudian far itu jauh,
ada dua ya kalau far teman-teman. Bisa pakai further, bisa pakai farther. Nah kalau further yang pakai u itu untuk jauh yang tidak bisa dihitung teman-teman. Maksudnya tidak bisa dihitung pakai meter. Jadi kita nggak bisa bilang 1 meter, 2 meter itu contohnya adalah saya ingin mengenalmu lebih jauh lagi. Nah itu lebih jauh gimana? Berapa meter kan nggak bisa. Jadi sesuatu yang nggak bisa dipakai meter itu pakainya further ya. Tapi kalau yang lebih jauh bisa dihitung menggunakan meter, kilometer dan sebagainya itu satuan jarak ya kita pakainya yang hurufnya A, farther. Seperti itu. Kemudian untuk bilang banyak, many atau much. Untuk bilang lebih banyak kita bisa pakai more. Ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk komparatif nih, caranya cara penggunaan more dan mungkin ada yang masih ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi kita hari ini, namanya adalah double komparatif. Nah, kalau komparatif tadi, caranya kita bilang lebih dari, kalau double komparatif ini, more-nya kita tambahkan the, teman-teman. Caranya kita bilang semakin. Ya, nah karena ada kata double atau komparatif itu double komparatif ini caranya kita bilang semakin apa, seperti itu. Jadi nanti dua bentuk kalimatnya itu the more bla bla bla, the more bla bla bla, seperti itu. Oke, nah nanti kalau di soal structure TOEFL biasanya dihilangkan salah satunya, teman-teman. Entah yang the more belakang, entah the more yang di depan, seperti itu. Oke, intinya kalau teman-teman ketika mencari subjek predikat menemukan kata the more di paling depan atau the more di setelah koma. Nah, berarti itulah penanda kalimatnya berbentuk double komparatif ya. Contohnya adalah caranya kita bilang semakin cepat semakin baik. Nah, nanti kalau di Inggris kan the sooner the better. Titik. Nah, kalau teman-teman perhatikan pasti nggak ada subjek, nggak ada predikat di kalimat ini. Nah, untuk keunikannya double komparatif memang seperti itu, teman-teman. Jadi tidak menuntut kalimatnya punya subjek predikat, ya. Tapi ini hanya di kasus double komparatif saja. Kalau di kasus yang lain, kalimat wajib punya subjek predikat, seperti itu. Kemudian contoh kedua, semakin tua kita, semakin bijaksana juga kita. Seharusnya, kalau diartikan, the older we get, the wiser we should be. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada dua subjek, dua predikat, tapi nggak ada conjunction. Nggak apa-apa, teman-teman. Memang seperti itu, keunikannya double komparatif. Jadi seolah-olah yang di sebelum koma dan di setelah koma itu masing-masing kalimat yang berbeda. Seolah-olah, ya. Jadi walaupun ada subjek predikat sebelum koma, subjek predikat setelah koma, nggak perlu conjunction, ya. Lanjut. Contoh ketiga, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Kalau di Inggris kan, the quieter the place is, the more comfortable it is to be inhabited. Oke, jadi apa namanya? Yang pertama quieter, ya lebih sunyi, lebih tenang. Seperti itu. Yang kedua, the more comfortable. Biasanya yang dihilangkan salah satunya, teman-teman. Entah yang the quieter-nya, entah yang the more comfortable-nya, seperti itu. Kemudian yang keempat, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Kalau di Inggris kan, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Dan yang terakhir, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Kalau di Inggris kan, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh soalnya, sebelum kita ke contoh soal, kita dengarkan penggunaan di speaking ya. Berikut adalah dari Bapak Barack Obama, teman-teman. Former presidennya Amerika Serikat. Oke, kita cek sound dulu. Apakah bisa terdengar dari teman-teman? Apakah keluar suaranya, teman-teman? Keluar, Kak. Keluar ya. Oke. Oke, baik, Miss. Kita dengarkan kembali kalau gitu. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Oke, jadi Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, maksudnya menyelesaikan pendidikanmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Kalau diartikan seperti itu. The quicker.
Oke, contoh kedua. Ini adalah teori dari Hubble ya, mengenai apa namanya, alam semesta, mengenai alam semesta itu ternyata mengembang seperti itu. Mari kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, jadi the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat pergerakan dia menjauhi kita. Maksudnya menjauh dari kita. Maksudnya galaksi itu saling menjauhi satu sama lain, teman-teman. Seperti itu karena mengembang, ya. Oke, kita dengarkan contoh ketiga. Ini dari filmnya Kung Fu Panda ya, teman-teman. Yang ketiga, kita dengarkan Master Oogway, dia bilang apa? When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si Master Oogway dia bilang, when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kapan kau akan menyadarinya? Semakin banyak yang kau ambil, semakin sedikit yang kau miliki. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya. Untuk structure yang jenis soal seperti ini, kita cari predikat dulu di soal. Nah, kalau ketika teman-teman mencari subjek predikat nih, tiba-tiba menabrak dengan kata the more. Entah di awal, entah di tengah-tengah setelah koma seperti ini. Nah, sudah lupakan subjek predikat. Ya, ada the more the seperti ini. The more the itu penanda dia double komparatif. Artinya kita diminta untuk mencari gandengannya. Jadi sudah ada the more the, carikan the more the juga, teman-teman. Oke. Yang alpha, the brushwork itu bukan more, nggak ada more-nya, berarti alpha bukan. Ya. Yang bravo the more. Nah, ini the more tapi nggak ada the-nya lagi, teman-teman. Oke, nanti kalau di apa namanya? Berarti loser ini kata sifat ini dia jadi satu sama kata bendanya kalau nggak dikasih the lagi. Oke, atau kata teman-temannya the ya, misalnya atau that atau those misalnya kalau jamak. Oke, itu namanya determiner atau kata sifat yang selalu butuh kata benda. Besok kita akan bahas itu ya di chapter ke-6, teman-teman, mengenai kata sifat. Intinya nggak bisa langsung more kata sifat diikuti kata benda. Harus ada the dan teman-temannya the. Oke, berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, the loose brushwork nggak ada more-nya, sudah jangan dipilih. Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Di situ ada the looser the brushwork is. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca lengkapnya, the looser the brushwork is in Stevenson's landscape, the more vitality and character the painting seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik penggunaan kuas dalam lukisan pemandangannya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan itu miliki. Seperti itu. Jadi ada the more, biasanya salah satu. Oke, kalau kata bendanya yang dihilangkan, kata bendanya harus jelas, harus dikasih the atau teman-temannya the. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke contoh berikutnya. Silakan, teman-teman. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh ternyata sudah nggak ada contoh kedua ya, teman-teman. Nah, di sini ada satu soal. Teman-teman coba dulu waktunya 30 detik seperti biasa. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Sedapatnya teman-teman dulu. Dan saya lihat ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Baik, kita cek bersama.
Di situ kita cari subjek predikat. Nah, tiba-tiba menemukan the more the, teman-teman. Ya sudah, kita carikan gandengannya setelah koma, yaitu the more juga. Di situ sudah ada the-nya ya. Kita carikan more-nya, teman-teman. Nah, yang bravo hati-hati, bad itu nggak bisa ditambahkan more. Ya, bad itu untuk bilang lebih buruk, bukan more bad ataupun better, tapi bilangnya adalah worse. Ya, berarti bravo bukan, yang alpha juga bukan karena berakhiran T, itu yang paling ya, bukan more, jadi alpha bukan. Yang Charlie, nah di dalam kata worse sudah ada more-nya, nggak perlu ditambah more lagi, pemborosan. Charlie bukan, berarti jawabannya adalah yang delta. Ya, ini kehilangan kata the-nya, teman-teman di sini. Harusnya itu setelah titik-titik ada the-nya. Sepertinya waktu copy paste saya kepotong atau nanti saya perbaiki. Oke, jadi harusnya the larger the area your map shows, the worse the distortions will be, especially as you move away from the center. Kalau diartikan semakin besar area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama jika atau terutama ketika kalian bergerak menjauh dari pusat peta itu. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor. Oke, jadi harus dicarikan the more juga ya. Lanjut ke nomor 2. Good job, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Silahkan teman-teman. Oke, ada 10 jawaban. Ada jawaban alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Baik, kita cek. Cari subjek predikat. Nah, ternyata di situ ada kata the more the ya, teman-teman. Berarti itu penanda double komparatif. Kita harus carikan dulu temannya. Setelah koma belum ada the more. Fix kita harus carikan the more ya. Yang alpha di situ ada the more, kita tahan dulu. Yang bravo nggak ada the-nya, bravo nggak bisa. Charlie nggak ada more-nya, Charlie nggak bisa. Yang delta itu bukan the more, tapi the most. Yang paling, delta bukan. Berarti jawabannya adalah yang alpha ya teman-teman. Nanti kalau diartikan semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Kalau diartikan seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi, teman-teman. Number 3 dicoba lagi ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada 9 jawaban. Ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama ya, teman-teman. Dicari predikat dulu kalau ditarik dari depan. Nah, ketika mencari predikat, tiba-tiba teman-teman menemukan the more the seperti ini. Ini penanda double komparatif, carikan dulu temannya. Nah, setelah koma itu belum ada temannya. Berarti kita diminta memang mencari temannya double komparatif, yaitu the more the juga. Atau the more-nya ya. Yang alpha nggak ada the more, alpha nggak bisa. Yang bravo nggak ada the-nya ya, nggak bisa. Yang Charlie nggak ada more-nya, Charlie nggak bisa, berarti fix jawabannya yang delta. Di situ ada the more the, ya berarti jawabannya delta. Good job teman-teman. Nanti kalau diartikan semakin besar populasi yang ada di dalam sebuah perkumpulan atau lingkungan masyarakat, semakin besar kebutuhan yang ada atas atau untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, next. Number 4. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas ya. Oke, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan. Nah, ketika mencari predikat menemukan the more seperti ini, carikan the more yang lain setelah koma. Ternyata belum ada ya, teman-teman. Ya sudah, berarti di titik-titik itu tempatnya the more. Yang alpha itu bukan the more ya. Itu kata benda, berarti alpha bukan. Yang bravo nggak ada the-nya, bravo bukan. Charlie juga nggak ada the-nya, Charlie bukan. Yang delta ada the more than. Nah, ketemu jawabannya berarti yang delta ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan semakin sedikit permukaan tanah yang menahan berat badan dari seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap badan tersebut atau tubuh tersebut. Seperti itu. Okay, next number 5. Dicoba lagi. 30 seconds from now. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alpha, ada juga Charlie. Oke, ada juga delta. Baik, kita cek ya alpha, Charlie atau delta. Kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada the lower, the more ya. Carikan gandengannya. Setelah koma sudah ada the more juga. Berarti double komparatifnya sudah lengkap. Yang hilang adalah kata benda yang dibandingkan, teman-teman. Nah, tadi saya jelaskan di awal, kalau membandingkan dua kata benda di double komparatif ini, bendanya harus jelas. Harus ada kata sifat the atau teman-temannya the sebelum kata bendanya. Ya, kita cek aja ABCD. Yang alpha di situ ada the level. Nah, kata bendanya ada the-nya, berarti kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Yang bravo light level tidak ada the dan teman-temannya, bravo nggak bisa. Charlie juga nggak ada the dan teman-temannya, Charlie nggak bisa. Delta pun juga sama, tidak ada the dan teman-temannya the. Berarti delta nggak bisa ya teman-teman. Berarti fix jawabannya yang alpha. Jadi the lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Oke, kalau diartikan semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin rendah juga mata kita bisa fokus. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Ke nomor, ya bendanya harus jelas, jadi harus dikasih the atau teman-temannya the. Contohnya yang kedua setelah koma itu ada kata our. Our itu temannya the juga, teman-teman. Oke, besok kita akan pelajari the dan teman-temannya di bab namanya adjektif atau kata sifat. Seperti itu. Kemudian nomor 6 dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban bravo dan semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Kita tarik dari depan ke belakang. Di situ ada predikat states. Subjeknya adalah Hubble's Law. Kemudian ada conjunction that ya teman-teman. Nah, setelah conjunction that yang harusnya subjek predikat ya, ternyata dia diikuti double komparatif. Ada the greater the, teman-teman. Itu pernah ada double komparatif. Artinya kita cek kelengkapannya dulu temennya ya. Jadi ada the more. Nah, ternyata setelah koma di titik-titik itu nggak ada the more-nya. Berarti kita diminta untuk mencari gandengannya the greater the di situ. Carikan the more di pilihan ganda. Yang alpha the greatest itu bukan the more, alpha nggak bisa. Yang bravo the greater. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo ya. Kalau yang Charlie nggak ada the-nya nggak bisa. Yang delta itu bukan more, itu as itu membandingkan dua yang sama. Delta nggak bisa, jawabannya berarti yang bravo. Nanti kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak di antara dua galaksi manapun, semakin besar juga
kecepatan relatif perpisahan mereka. Seperti itu. Oke, lanjut lagi terakhir ya nomor 7, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Baik, kita cek bersama. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan, nah ada kata the more, ada itu temannya the juga, teman-teman. Berarti setelah koma kita juga harus diminta mencari the more juga ya. Nah itu setelah titik-titik sudah ada R-nya, sudah ada more-nya. Ya sudah, kita hanya diminta mencari the-nya saja ya. Nah A, B, C, D yang the hanya yang delta. Ya sudah, jawabannya yang delta berarti. Oke, good job teman-teman. Nanti kalau diartikan semakin datar sehelai rambut nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang dia sebenarnya. Jadi kalau nggak di mikroskop dia bergelombang seperti itu. Tapi kalau di bawah mikroskop dia datar seperti itu. Nah itu tadi adalah materi mengenai double komparatif, latihan dan pembahasannya. Memang sedikit ya teman-teman karena sulit sekali untuk mencari soal double komparatif ini. Kenapa? Karena double komparatif ini jarang sekali keluar teman-teman. Kalau kemarin kita belajar mengenai inversi, bentuk kalimat yang unik juga yang dibalik itu sering banget muncul hanya satu soal atau dua paling banyak. Ya, tapi jarang banget dua. Paling sering itu satu soal doang. Nah, kalau double komparatif ini jarang sekali keluar, teman-teman. Walaupun saya juga pernah menemukan di tes, tapi jarang sekali keluar. Takutnya nanti teman-teman waktu tes ternyata nemu itu, jadi saya merasa perlu memberikan seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup, adakah yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum saya akhiri? Silahkan teman-teman. Saya, Sir, Boleh, Miss, silakan. kan pertemuan keempat kemarin, mohon maaf ya, Sir nggak bisa ya, karena yang malam. Oh iya, betul, Mas. Nah, itu disuruh nonton YouTube kan ya? Betul. Nah, Gimana, Miss? Ada pertanyaan? boleh saya ini nggak dijelasin sedikit aja di sini? Maksudnya? Atau udah Em, ditonton belum, Miss? Videonya udah ditonton belum? saya belum sempat sih, soalnya kemarin sibuk gitu. Nah, Kalau saran boleh saya, dijelasin dikit aja, nggak? Boleh nggak? karena materi hari keempat itu banyak sekali, Miss. Nggak akan Oh, cukup, Mas. ya. Ya kayak gitu. Makanya saya sarankan untuk teman-teman yang sesi malam, misalnya nih, eh, tonton kemarin kan saya nggak bisa ngisi ya, teman-teman. Karena ada acara di room dan sepertinya nanti malam pun juga ada. Nah, makanya nanti teman-teman untuk sesi malam kayaknya akan saya majukan aja daripada dimundurin nanti kayak kemarin lagi, dimajuin aja nanti. Nanti teman-teman silahkan nonton videonya. Kalau ada yang bingung nanti japri saya seperti itu. Jadi nanti saya jelasinnya adalah ke japri lewat teman-teman. Kalau ada yang masih bingung ya, bingungnya di mana seperti itu. Oke, Sir. Terima kasih. Oke. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya tutup nih. Baik, saya tutup kalau gitu. Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan di luar kelas bisa langsung japri saya. Nanti saya jelaskan lewat WhatsApp. Oke, teman-teman. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Okay, Sir. guys. All right. See you next time.